Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaih. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Para jamaah, hadirin hadirat, para asatidz, terutama sekali dai kita, mujahid kita yang penuh dengan ketawaduan, hadirin sekalian, Al-Ustadz Ahmad Sanusi hafizahullah wa ardah wa atalallahu umrah wa saddadahu wa ja'alahu min ibadihi al-muttaqin al-mukhlisin al-mujahidina fi sabili. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tadi Bapak Ibu sekalian telah mendengarkan uraian, untayan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz kita yang mutawadhi, Ustadz Ahmad Sanusi. Saya juga bersyukur dapat bertemu beliau. Ternyata yang menyatukan kita dengan beliau dan sekian banyak ustadz, termasuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian, adalah radio silaturahim. Artinya Allah satukan kita dalam suasana silaturahim, bukan hanya daman sebatas darah dan hubungan biologis karena ayah ibu yang sama, tapi juga imanan, dalam keimanan wa islaman wa i'tisaman bihablillahi azza wa jal, dan berpegang pada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah, mulai Ahad ini beliau menyampaikan perdana ta'lim di hari Ahad ini, insya Allah setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad beliau akan mengkaji Fathul Bari dari mulai awal, dan masing-masing dapat, yang punya buku dapat membawa buku, yang tidak kita akan fotokopikan insya Allah sesuai dengan apa yang dipelajari. Jadi bagi para asatidz yang telah menguasai bahasa Arab, mereka dapat duduk ya, untuk mendengarkan kajian Fathul Bari. Sedangkan bagi yang tidak menguasai bahasa Arab dapat mendengar, insya Allah manfaat dan faedahnya tidak akan berkurang. Beliau ya, bisa memulai kajian dari mulai jam 7, bisa juga dari jam 8. Kalau mulai jam 7 yang ingin acara undangan, kawinan mungkin bisa apa? Bisa hadir. Oleh karena itu siapa-siapa yang ingin hadir dipersilahkan untuk hadir. Kira-kira sebaiknya dari mulai jam 7 apa jam 8? Jam 8. Jadi insya Allah mulai jam 8 kita akan umumkan di radio ya, bahwa mulai hari Ahad depan, bukan 2 minggu sekali. Kalau pengajian umumnya nanti ya bersama para asatidz yang lain tiap 2 Ahad, sedangkan untuk kajian Fathul Bari insya Allah beliau akan menyampaikan ta'limnya di setiap hari Ahad. Bahkan beliau menawarkan dirinya untuk bergabung bersama kita di pesantren, mengajar setiap hari kalau perlu, tinggal bersama-sama kita semua. Nah, kita lagi berpikir memang akan membuka kelas untuk kader-kader di masa yang akan datang. Kita berharap paling tidak sudah punya dasar Al-Quran, punya dasar bahasa Arab. Insya Allah kita akan mengumumkan nanti penerimaan murid ya. Jadi bukan berdasarkan pendidikan formal. Kita tidak sama sekali sesuaikan dengan pendidikan formal, dengan kurikulum formal, tapi kita akan buat kurikulum sendiri, standar sendiri. Orang sudah membaca Al-Quran dengan baik, kalau bisa hafid Al-Quran lebih baik lagi. Kalau tidak, paling tidak dia hafal
Katakan 10 juz, 5 juz membantu dirinya untuk dapat apa? Untuk dapat mengikuti ta'lim dengan baik. Jadi kita akan buat standar, mungkin murid tidak lebih dari 20 orang ya. Mungkin kita akan umumkan di Rasil dari beberapa. Kita berharap nanti mereka-mereka ini yang akan melanjutkan dakwah kita di masa yang akan datang. Dengan membawa visi yang sama, misi yang sama, cinta kepada persatuan, berbeda mazhab pendapat, tapi tidak membuat kita membenci atau menyimpan rasa sentimen terhadap saudara kita. Yang kunut, yang tidak kunut, yang begini, yang begini, yang begini. Yang penting tidak saling mencemoohkan. Karena kalau kita mencemoohkan orang lain, di mata Allah langsung jatuh. Agama bukan mendidik kita untuk mencemoohkan orang lain, merendahkan orang lain, atau kita bersikap sinis terhadap orang lain. Sunnah bukan kata-kata, sunnah bukan kita menghafal hadis, sunnah mencontoh Nabi kita dalam perilaku, akhlak dan pekerti beliau. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini hati kita termotivasi dengan mendengarkan kisah Abu Talha Al-Ansari. Pada masa kanak-kanak kita sering mendengarkan kisah beliau, apalagi orang yang suka membaca Riyadhus Shalihin. Kita dalam masa kanak-kanak kita mulai awal kajian hadis kita melalui Riyadhus Shalihin. Cerita mengenai Abu Talha ini amat menarik. Bersama istri beliau, Ummu Sulaim. Beliau tadi telah menceritakan mengenai Abu Talha, ya. Saya bawakan satu mengenai Abu Talha, satu lagi mengenai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjadi contoh buat ibu-ibu sekalian. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaktian, kemuliaan yang tertinggi hingga kalian itu di saat berinfak selalu menginfakkan yang kalian cintai. Bukan yang kalian sudah tidak suka, makanan, pakaian, atau pemberian apapun, justru kalian menginfakkan sesuatu yang kalian suka semata-mata karena Allah. Seperti dalam surah apa? Al-Baqarah, Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqab. Setelah Allah menerangkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Yang namanya albir, ketaatan, kepatuhan, kebaktian yang sesungguhnya bukan hanya sekedar kita tunggang-tungging menghadapkan wajah kita ke barat atau ke timur. Orang Yahudi mempersoalkan perpindahan kiblat dari Al-Masjid Al-Aqsa menuju Al-Masjid Al-Haram. Dulu mereka mencemoohkan Nabi. Kiblatnya kiblat kami, tapi agamanya tidak mengikuti kami. Begitu Allah pindahkan kiblat dari Al-Masjid Al-Aqsa menuju Al-Masjid Al-Haram, mereka mengatakan sekarang kelihatan belangnya. Dia mulai mengajak orang kembali kepada kiblat nenek moyangnya. Padahal dua-duanya merupakan apa? Merupakan tempat suci yang dibangun oleh kakek Nabi dan kakek mereka. Ibrahim bersama Ishak membangun Yerusalem, Ibrahim bersama Ismail membangun Al-Bait Al-Haram. Dan Islam ini agama samawi yang menyatukan semua para nabi dengan dakwah mereka. Jadi tidak ada sama sekali yang namanya apa? Diskriminasi ya, atau kefanatikan pada satu nabi mengingkari nabi yang lain, tapi semua diutus oleh Allah dengan membawa ajaran al-Islam, artinya kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kita renungkan, kita semua ini sebetulnya mengikuti kafilah para nabi. Dari mulai Adam, kakek nenek kita, kemudian dilanjutkan oleh Nuh, ayah kedua umat manusia,
Kemudian para nabi susul menyusul, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, Lut, ya. Hingga Musa, Isa, sampai yang terakhir nabi dari Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dari Ismail alaihi salatu wassalam, yang semua menyampaikan risalah yang sama. Risalah artinya apa? Misi. Risalah juga berarti surat. Jadi mereka masing-masing menyampaikan risalah dari Allah. Nah, kalau yang mengutus sama dengan risalah yang sama, kira-kira ajaran para nabi dan pengikutnya berbeda-beda apa tidak? Tidak mungkin. Nah, yang mengherankan kita umat Islam yang nabinya sama, kitabnya sama, kok bisa bermusuh-musuhan, saling mencemoohkan, saling menjelekkan satu dengan lainnya. Nah, sikap semacam ini akan mengotori jiwa kita, akan merusak amal kita, dan membuat pintu surga tertutup bagi kita. Oleh karena itu, cintai sesama kaum muslimin dan muslimat, menjumpai orang yang salah, perbaiki. Dan kita pun siap mendengar nasihat dan perbaikan yang datang dari orang kalau itu merupakan kebenaran, dan jangan pernah menyombongkan diri. Nah, Ustadz Ahmad Sanusi kita ini termasuk orang yang memberikan contoh bagi kita semua mengenai ketawadhuan. Jadi Abu Talha Al-Ansari ini ketika mendengar ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Begitu juga didukung oleh Al-Baqarah tadi, wa atal mala ala hubbi, kebaktian bukan hanya tunggang-tungging menghadapkan wajah kita ke barat atau ke timur, tapi kebaktian yang sebenarnya itu yang beriman pada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab yang Allah turunkan, para nabi, ya. Kemudian dia punya kecintaan, kesukaan untuk memberikan hartanya yang dicintai, bukan dalam keadaan sekarat, tapi wa atal mal, dia memberikan harta ala hubbi, padahal dia sedang apa? Dalam kondisi sehat, afiat, ya, dan penuh kecintaan pada hartanya. Tapi kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Ternyata mendorong dirinya untuk berinfak, bahkan yang diinfakkan apa yang dicintai. Nah, ini yang paling sulit. Orang punya kecondongan dalam infak memilih yang bagaimana? Yang sudah tidak disukai. Tapi kalau menerima ingin yang terbaik. Nah, Allah mendidik kita untuk membuat kita mengutamakan yang di sisi Allah, agar kita mampu meneladani Rasul. Karena untuk meneladani Rasul syaratnya ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, untuk siapa? Tidak setiap orang. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya. Jangan diharap setiap orang bisa meneladani beliau, tidak gampang. Tahu, hafal hadis beliau, hafal apa yang beliau ajarkan mudah, tapi mengamalkan ini yang sulit. Untuk dapat meneladani beliau dibutuhkan beberapa syarat. Pertama, yarjullah wal yaumal akhir. Hati ini harus betul-betul hati yang mengutamakan Allah, mencintai Allah, mengharapkan yang dari Allah, bukan dari tangan manusia. Wal yaumal akhir, juga mengharapkan keselamatan di hari akhir dan berbekal untuk hari tersebut. Untuk menjaga, memaintain kedua hal tersebut, wa dzakarallaha katsira, hatinya selalu mengingat Allah, lidahnya juga menyebut Allah. Tapi orang yang suka punya kebiasaan suka menyebut pejabat-pejabat, konglomerat dengan bangga menceritakan mereka, berbicara tentang uang sehari-harinya, orang seperti ini hatinya mahjub dari Allah. Hatinya mahjub dari Allah. Oleh karena itu saya ini kalau ada kajian-kajian didampingi pejabat, saya biasanya enggan untuk hadir. Tadi malam itu saya datang ke satu majelis, wali kota dengan foredernya rombongan di satu datang, saya punya hati langsung kurang begitu semangat, saya pulang nggak hadir pengajian. Apalagi acaranya juga terlalu malam. Saya pikir biarlah pejabat kalau dia berceramah berhubungan dengan rakyat itu kesempatan dia
untuk memperbaiki kondisi masyarakat, memberikan nasihat buat mereka dan membantu. Saya nggak perlu selingi biar dia berkumpul dengan masyarakat yang jarang bertemu, menyampaikan ceramah dan nasihatnya untuk mereka. Saya lebih suka kumpul sama Ustaz Ahmad Sanusi, sama hadirin hadirat sekalian, lebih indah, lebih nyaman. Karena dalam suasana bersama pejabat yang bermuka-muka yang merendah ini cukup banyak. Betul nggak hadirin sekalian? Datang orang-orang yang kaya juga langsung sikap orang berubah. Kenapa terhadap saudara kita yang beriman kita beda-bedakan? Yang miskin, yang kaya sama. Malah yang harus kita utamakan yang berakhlak mulia, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya dengan kita seperti saudara kita, yang di bawah seperti anak-anak kita semua. Hidup ini indah dengan cinta. Cinta merupakan cahaya yang menerangi hidup kita, memberikan kesejukan, sedangkan kebencian, kesombongan membuat hidup ini menjadi gelap dan gersang. Nah, Abu Talha Al-Ansari ketika dengar ayat tersebut datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dengar ayat yang Allah turunkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya memiliki sebuah kebun yang paling saya cintai. Apalagi ada mata airnya. Kalau mata air di negeri kita tidak heran. Kalau mata air di tengah-tengah negeri yang gersang, kering, kerontang, ini mata air yang luar biasa nilainya. Hasil kormanya pun yang terbaik. Saya ingin mempersembahkan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira hadirin sekalian, di tengah-tengah negara yang merupakan apa? Padang pasir yang kering kerontang. Kemudian seorang memiliki kebun kurma dengan mata airnya dan hasil kurma yang baik. Kalau dia rela mempersembahkan semua di jalan Allah, kira-kira bagaimana kebesaran hatinya? Ini bukan kebun di kampung, tapi di daerah yang kering dan kerontang. Rasulullah terima, kemudian Rasulullah katakan, "Dha'ha," letakkan kebun ini, harta ini pada siapa? Fil fuqara'i min ahlik, pada orang-orang yang fakir, yang butuh dari keluarga kamu. Nabi ini selalu betul-betul apa? Bekerja untuk kepentingan manusia dan mengingatkan seseorang untuk lebih peduli terhadap kerabat dekatnya daripada orang lain. Sebelum orang jauh, orang dengan syarat yang diberikan itu bukan harta negara. Kalau seorang koruptor berbuat baik pada keluarganya, tidak akan dilihat, tapi itu sebagai pengkhianatan. La tuqbalu shadaqatun min ghulul, sedekah tidak akan diterima dari hasil khianat. Jadi Abu Talha mempersembahkan hartanya untuk Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini kamu letakkan hasilnya semua untuk orang yang butuh dari keluarga kamu. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, Abu Talha kalau memiliki istri yang cemburuan, yang mudah jealous, mampu nggak untuk berinfak? Karena kendala suami untuk berbuat kebaikan, jangankan sama orang lain, sama orang tua sendiri. Kalau istri cemberut, suami takut untuk memberikan orang tuanya. Oleh karena itu biasakan laki-laki menghargai, menghormati orang tuanya di depan orang maupun depan istrinya, supaya istri bisa menghargai orang tuanya. Katakan, kalau kamu bersalah terhadap saya maafkan. Kamu bersikap kurang, saya maafkan. Tapi kalau kamu bersikap tidak baik pada orang tua saya, maka maaf, saya tidak dapat sama sekali hidup bersama kamu dengan menyakiti perasaan orang tua saya. Laki-laki harus tegas. Oleh karena itu jangan pacar-pacaran terbuai dengan cinta, sudah masuk dalam perangkap cinta, akhirnya menjadi tawanan yang tidak berdaya sama sekali. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Jadi laki-laki harus punya ketegasan. Kalau kamu bersikap tidak baik pada orang tua saya tidak bisa menghargai kamu. Tapi suami juga harus bersikap baik pada orang tua istrinya yang mendidik, membesarkan dia, kemudian menghadiahkannya tanpa meminta imbalan sedikit pun. Jadi kalau kita saling menghargai, hidup damai apa tidak?
Dan sikap istri pada orang tua kita tergantung kita. Oleh karena itu, karena orang-orang Arab tidak menghargai Al-Bait Al-Haram, Al-Masjid Al-Aqsa, begitu pula orang Palestina dulu ketika mereka menjual tanah mereka kepada orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi juga menginjak-injak kehormatan mereka, dan orang Arab pun tidak berdaya karena dimulai dari sikap mereka yang meremehkan. Oleh karena itu anak wajib memberikan contoh pada istri dan anak-anaknya bahkan untuk memberikan penghormatan pada orang tuanya. Kalau dia hormat pada orang tuanya, anaknya akan hormat pada neneknya. Saya ingat saya punya salah satu keluarga, gaji cukup besar. Dia sewa rumah yang cukup besar. Tapi di rumah itu yang paling diutamakan ibunya. Jadi begitu terima uang gaji diserahkan pada ibunya. Nanti ibunya membagi-bagikan. Ibunya tua tapi ibunya pun sayang pada menantunya luar biasa. Tidak pernah bersikap zalim. Tapi si laki-laki ini betul-betul hormat pada orang tuanya dan diingatkan, hati-hati. Kamu salah sama saya maafkan. Salah sama ibu saya tidak akan sama sekali hidup bersama kamu. Jadi istrinya juga hormat pada mertuanya. Si mertua juga sayang pada istri. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan kebaktian yang sebaik-baiknya. Maka saya heran kalau orang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya mau berinfak, mau bantu orang tua saya, istri saya tidak rela sama sekali, bahkan marah-marah. Saya heran ada pertanyaan seperti ini. Jawaban saya cuma tukar dengan yang lain. Sama tidak berbeda jawabannya hadirin sekalian, tukar dengan yang lain. Setuju nggak Bapak sekalian? Ibu-ibu juga setuju kan? Ibu kan ingin jadi orang tua juga yang dihargai ya. Jangan ibu jadi istri, ibu kuasai suami, jadi ibu menguasai menantu. Jadi harus menggunakan standar yang sama. Jadi Abu Talha berinfak, istrinya Ummu Sulaim juga tidak apa? Tidak sama sekali menolak, memberikan dukungan. Nah, kisah yang kedua, kisah Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim, saya ingin betul-betul pembicaraan betul-betul mengarah kepada Abu Talha dulu sama Ummu Sulaim ya. Dan orang tidak mengatakan bahwa kita diingkar sunnah. Alhamdulillah, Ustadz siapa? Ustadz Ahmad Sanusi sekarang akan tampil mengajarkan Fathul Bari. Insya Allah nanti ada yang menyampaikan juga Sahih Muslim. Yang kita tidak terima kalau hadis di depan, Quran di belakang. Itu yang tidak bisa kita terima. Nah, Ummu Sulaim, istri Abu Talha ini, satu hari ketika Abu Talha sedang berdagang, berusaha, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal, masih bayi, meninggal dunia. Ini anak disayang betul oleh Abu Talha. Begitu anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim mengatakan, saya minta pada kalian semua keluarganya untuk tidak memberitahukan Abu Talha, biar saya yang beritahukan Abu Talha. Akhirnya begitu Abu Talha pulang, Ummu Sulaim berdandan bersolek ya, seperti seorang wanita yang menjadi pengantin baru. Menyambut Abu Talha ya, dengan penuh kehangatan, kemudian tidur bersama dan kumpul. Setelah selesai, Ummu Sulaim mengatakan, ihtasib, terima apa yang Allah pilih. Anak kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disampaikan pada saat kembali dalam keadaan letih, kondisinya beda kan? Jadi Abu Talha setelah berkumpul bersama istrinya, mendengar berita tersebut, dia marah sama istrinya. Bagaimana istrinya memberitahukan dia setelah dia bersolek, berdandan, berkumpul, membuat suasana sedih apa? Menjadi suasana apa? Suasana hangat dan mesra. Akhirnya Abu Talha bersama Ummu Sulaim datang ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tersenyum menyaksikan keadaan tersebut. Padahal kita tahu beban istri itu dengan wafatnya anak tidak kurang beratnya dibandingkan seorang ayah. Bahkan dia lebih berat dalam kandungan 9 bulan. Kemudian disusui dan dirawat. Setiap hari dia memandang, jangankan bayi, kucing saja yang kita rawat kalau meninggal, bagaimana perasaan kita? Saya punya anak, berbulan-bulan kucingnya tertabrak meninggal dulu, jadi nangis. Setiap malam dia nangis lagi. Bagaimana bayi kita? Nah, di sini ibu lihat tauladan Ummu Sulaim patut tidak diikuti.
Patut enggak ibu-ibu sekalian? Jadi kalau ada orang mengatakan wanita diciptakan dari iga laki-laki bengkok, saya enggak terima sama sekali. Kalau dalam perjanjian lama memang begitu, dalam Quran tidak ada. Ibu diciptakan dalam kondisi lurus sama dengan laki-laki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang membuat bengkok tuh kita sendiri. Masa Allah ciptakan wanita bengkok disuruh meluruskan dirinya, bagaimana mungkin? Oleh karena itu ada As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Siapa yang mengingkari perjuangannya bersama Rasul? Istri-istri Rasul yang lain juga, Ummu Salamah, Sayyidah Zainab, Safiyah bintu Huyai bintu Akhtab bin Akhtab, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Kemudian Zainab bintu Jahash yang taat dan memilih Allah dan Rasulnya walaupun hatinya berat, berdampingan dengan seorang laki-laki yang tidak selevel dirinya. Kemudian dinikahkan dengan Rasul setelah itu. Kemudian As-Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam yang dikenal sebagai ibu dari ayahnya. Daripada kita menjadikan artis-artis sebagai tauladan kita, kita di rumah bercerita mengenai artis fulan, mendingan kita bercerita tentang mereka. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu dibutuhkan memang sinetron, drama-drama, kisah-kisah sejarah, kita musipati. Saya sedih sekali kenapa kok Dai TV bisa menyajikan kisah motivasi. Saya namakan Dai TV, TV dakwah. Padahal ya, jumlah mereka amat sedikit minoritas, sedangkan kita yang mayoritas. Kok bukan televisi dakwah, malah televisi fitnah yang banyak. Betul enggak? Sampai orang bilang, Ustadz, saya kalau menyaksikan televisi dakwah Islam atau radio Islam, hati saya perasaan tertusuk-tusuk. Sampai ada seorang wanita, wallahil azim, dia bilang apa? Saya dengarkan ceramah, saya seperti orang mau meledak, ketakutan, penuh rasa gelisah luar biasa. Karena adanya ancaman, gak ada kabar gembira. Kalau Quran maupun Rasul dakwahnya selalu antara kabar gembira dan ancaman beriringan berirama. Tidak membuat orang yang berbuat maksiat memandang remeh agama Allah. Tidak juga membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa indahnya kalau kita ini betul-betul mengikuti ketauladanan Nabi. Basyiru wala tunaffiru. Sebarkan kabar gembira. Jangan kalian buat orang lari dari agama Allah. Jadi jangan menggambarkan Tuhan seperti hantu yang menakutkan. Tapi Tuhan yang Rahman, yang Rahim, yang Ghafur dan Syakur. Kemudian yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan kalian mempersulit. Orang bertanya, jawabannya selalu yang mempersulit. Tapi hendaknya kalian permudah, tapi tanpa apa? Mendorong orang ke dalam yang diharamkan Allah. Dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina amrain illa wakhtara aisarahuma ma lam yakun harama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan pilihan di antara dua hal. Ada pilihan di antara dua, kecuali beliau memilih yang paling mudah. Jadi agama itu pahalanya nggak diukur dengan yang paling susah, tidak. Rasulullah selalu memilih buat umatnya yang paling mudah, kecuali kalau menyangkut urusan yang haram. Apabila menyangkut urusan yang haram, Nabi orang yang paling jauh dari perbuatan tersebut. Kalau kita mempersulit hal-hal yang mudah, yang tidak sama sekali dipersoalkan dalam agama Allah, tapi kita menggampangkan yang diharamkan Allah. LGBT merajalela, nggak ada sama sekali upaya dari umat bersama-sama yang biasa berbicara mengenai bid'ah ini berlebih-lebihan, bangkit mengajak umat untuk menentang hal ini. Karena kalau kita berdiam, kita akan dikenakan hukuman sama dengan orang yang mengerjakan. Tapi hal-hal yang sepele berkaitan dengan kunut, berkaitan dengan tarawih, berkaitan dengan hal-hal yang sepele yang tidak pernah dipersoalkan, dipersoalkan.
Tadi Ustadz Ahmad Sanusi ya, berbicara mengenai sholat setelah asar. Hadirin mungkin sebagian baru tahu kan. Hadirin begitu juga sholat ba'da subuh. Kalau seorang setelah sholat berjamaah subuh datang dari luar masuk, dia dapat melakukan tahiyatul masjid. Tahiyatul sebelum dia duduk, tapi bukan dengan unwan atau nama ba'diyah. Seorang belum melakukan qabliyah subuh karena sudah berjamaah. Dia bergabung bersama apa? Bersama imam sholat subuh. Setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat mengqadha qabliyah subuh. Nanti Ustadz Ahmad Sanusi insya Allah panjang lebar berbicara mengenai hal ini. Rasulullah SAW satu hari sholat setelah asar. Sholat setelah asar. Kemudian ditanya oleh Ummu Salamah, kunta tanhana anis salati ba'dal asri fama hadhihi salat. Dulu kamu larang kita salat setelah asar. Salat ini salat apa kira-kira? Rasulullah mengatakan, tadi saya sibuk membagikan rampasan perang hingga ba'diyah zuhur tertinggal. Maka yang saya lakukan ini menggantikan ba'diyah yang saya tadi tinggalkan, bukan karena lalai, tapi karena sibuk apa? Membagi-bagikan rampasan perang yang dianggap lebih utama. Nabi paling tidak suka menyisakan sesuatu di rumahnya. Setelah itu ba'dal asar dia melakukan sholat. Ini salah satu yang mendukung bolehnya orang sholat setelah apa? Asar. Jadi sebetulnya hal semacam ini bukan hal yang harus dipersoalkan sampai kita mengatakan satu orang mubtadi. Tapi kalau yang mengabaikan yang diwajibkan Allah, atau sholat mestinya rukunya ke depan, dia rukunya ke belakang, itu baru dipersoalkan. Atau Al-Fatihah baca dari Bismillah dibalik dari waladhdallin ke belakang, itu harus dipersoalkan. Betul dah hadirin sekalian. Satu hari dalam sholat id ya, satu orang sholat sunnah sebelum Idul Fitri, dia sholat sunnah di Padang. Lalu Imam Ali ditanya, kenapa kamu tidak tegur ini orang? Dijawab, akhsha an adkhula bimna qaulillahi tabaraka wa ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Saya takut nanti masuk dalam golongan orang yang Allah katakan, apa kamu tidak melihat orang yang menghalangi orang sholat? Dia sholat untuk kebaikan. Tapi kalau kemaksiatan yang disebarkan, orang mendirikan kafe yang penuh maksiat, diskotiknya, atau ada pergaulan bebas, itu kita harus ingkari. Bahkan kalau ada laki-laki dan wanita jalan yang bukan suami istri, tugas kita di kampung untuk menengahi. Kalau mereka serius, kita nikahkan. Kalau mereka tidak mampu, kita kalau kumpul sama-sama di kampung, masing-masing katakan 100.000, 50.000, bisa terkumpul tidak buat kawin? Asal bukan pesta yang berlebih-lebihan. Kita belikan penggorengan buat dia, ulekan, panci, betul nggak? Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita nikahkan. Di masjid kita undang warga kampung untuk memberikan selamat, mendoakan dia, betul nggak? Kemudian pulang ke rumah, dia sediakan hidangan ala kadarnya, nggak harus besar-besaran, untuk menjaga iman dan agamanya. Kalau sekarang untuk ucapan terima kasih aja rapatnya sebulan. Untuk pelamina, untuk pelampangnya, untuk hiasan bunganya 500 juta. Saya bilang, ya Allah, uang dibuang-buang dalam kemaksiatan dan sia-sia. Untuk kebaikan kikir mana'in lil khair. Untuk kebaikan tapi kenapa kalau untuk foya-foya, kok tangannya mudah terbuka? Kita ingin bicara yang santai-santai aja pada hari ini. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidup ini sebetulnya kalau dengan keadilan, dengan perbuatan ihsan, saling berbuat baik, akan menumbuhkan cinta. Cinta ini akan menjadi hiasan buat kita walaupun rumah kita gubuk. Saya pernah hidup bersama istri saya di rumah yang kecil luar biasa. Kalau pada saat banjir naik air, kita nggak bisa masuk. Kemudian kalajengking kecil bermunculan di kamar mandi kita. Tapi kita pada saat itu tidak merasakan derita. Banyak orang tahu kondisi saya pada saat itu. Saya punya gaji mengajar bahasa Arab, pulang dari Mesir mengajar bahasa Arab. Cuma 100.000 gaji saya. Kebutuhan saya sebulan 300.000.
Tapi saya yakin Tuhan yang menciptakan saya tidak akan menyia-nyiakan saya. Jadi selama 1 bulan tuh saya utang sana sini. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi kekurangan 200.000 tersebut. Saya berusaha berdakwah tidak mengharapkan imbalan pemberian dari orang. Saya berharap dari Allah. Saya bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan tersebut berlangsung sampai kontrakan habis. Kita masih belum punya uang untuk bayar kontrak. Tapi datang pertolongan dari Allah. Ternyata kontrak tidak lebih dari 2 tahun, kita bisa bangun rumah. Bisa bangun rumah. Bukan juga dengan meminta sama orang, bukan juga dengan cara kita memperdayakan orang, tapi dengan rahmat yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhannya Allah jangan takut. Selagi Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu takut dalam hidup ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal kita hidup dalam ketakwaan, dalam keadilan, dalam perbuatan ihsan satu sama lain, hidup ini akan menjadi indah. Suami istri hidup bersikap baik pada istrinya, istri pada suaminya, pengertian, saling menyayangi, menghormati. Walaupun hidup tidak berlebih-lebihan, akan terasa hidup ini indah. Kalau ketampanan, kecantikan itu hanya hiasan lahir, hanya hiasan lah. Ketahui dalam kehidupan rumah tangga ini ajaibnya luar biasa. Ada saya punya ipar bilang, dia menikah mungkin umur 30 sekian. Karena apa? Dia bilang, saya takut nanti saya nikah saya bosan. Saya lihat ini cantik, itu cantik. Dia takut kalau sampai dia nikah dia bosan. Gak tahu Bapak seperti itu gak? Subhanallah, begitu dia menikah ternyata apa? Tidak seperti yang dia takuti. Karena cinta pada istri beda sama kita ya. Di saat kita suka tertarik pada wanita lain. Bahkan uniknya di hati kita ini mawaddah dan rahmah semakin hari semakin tumbuh berkembang. Mungkin nafsu turun, tapi al-mawaddah dan rahmah berkembang dengan indah. Kalau sekarang orang yang sudah reda nafsunya ditingkatkan kembali dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Berpindah-pindah dari wanita ke wanita yang lain, tapi rasa cinta rahmat di hatinya tidak ada sama sekali. Sebetulnya kalau sudah mulai mereda, kenapa harus apa? Dia hidup bersama keluarganya dalam keridhaan Allah. Suasana beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih indah daripada pikiran kita hanya apa? Berpikiran soal lawan jenis kita yang membuat fisik kita makin lemah, hati kita juga kehilangan kekhusyuannya. Saya memang sering bicara soal perkawinan dengan setiap orang. Tujuannya menganjurkan yang muda-mudi ini apa? Yang muda-mudi agar segera kawin, jangan takut-takut. Kalau bercanda pada suami-suami ibu, tujuannya supaya mengembalikan gairah mudanya, bukan untuk kawin sama sekali. Karena orang tua biar sudah mau meninggal dunia dibicarakan kawin langsung tertawa. Tapi bukan berarti dia harus kawin, itu hanya sekedar apa? Bahkan istrinya pun ikut tertawa. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, hidup ini jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nah itu yang Nabi kita katakan sesuai dengan firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak pernah menginginkan kesulitan. Kalau terjadi kesulitan dalam agama bukan dari Allah, dari kita yang suka mempersulit. Allah tidak pernah mengadakan kesempitan dalam agama. Sebagai contoh, orang bilang, Ustadz, saya mau berangkat keluar kota, bisa nggak saya jamak di rumah? Bisa nggak menjamak di rumah? Saya takut nanti kehilangan sholat saya di luar karena jalan macet. Saya bilang, kamu sholat zuhur, tarik asar. Sebagai orang mengatakan, ini nggak benar sama sekali. Padahal orang kalau membaca Sahih Muslim, sekian banyak hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah menjamak zuhur dan asar, ya, maghrib dan isya, bukan karena safar, bukan karena hujan. Waktu Nabi ditanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan hal ini?
Dia bilang hatta la uhrija ala ummati, agar aku tidak mempersempit bagi umatku. Bahkan Nabi bersama sahabatnya keluar dari tembok Madinah, mereka menjamak di antara dua salat, bahkan sampai mengqasar. Nanti Ustaz Ahmad Sanusi bawakan panjang lebar masalah ini hari ini sekalian. Tapi kalau orang tidak tahu, jadi apa? Jadi sulit. Orang tidak tahu jadi sulit. Ibu-ibu akan hadir perkawinan, berangkatnya maghrib, kira-kira pulangnya jam berapa? Nah, kalau dia tidak jamak sholat isyaknya, dia pulang ke rumah sudah letih, lelah, kekhusyuannya akan hilang. Bahkan dikhawatirkan hilang sholatnya. Begitu juga orang keluar dari rumah zuhur mau kondangan. Kita kendaraan kan tahu sendiri bagaimana kalau di perjalanan. Kalau asarnya tidak dikerjakan, begitu nanti apa? Pulang asarnya liwat. Berarti kita meremehkan tarik asarnya sholat dengan khusyuk, ibu keluar dengan tenang, apalagi kemacetan di jalan ini luar biasa. Di depan alternatif ini kita keluar sampai ke pintu tol bisa 1 jam kalau pada saat macet. Betul nggak hadirin sekalian? Jadi sebetulnya yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku-buku referensi kita. Di samping Sahih Muslim, dalam Ashabus Sunan terdapat riwayat yang begitu banyak menjamak di antara dua salat. Bukan karena safar, bukan karena sakit, bukan juga karena apa? Bukan karena hujan. Nah, kalau kondisi sakit pasien, dia bisa menjamak di antara dua sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Atau ibu yang menyusui. Ibu menyusui, kemudian dia bukan orang yang mampu, tidak bisa menyediakan pampers buat anaknya, hingga pakaiannya sebentar-bentar apa? Apalagi kalau musim hujan. Nah, ibu bisa menjamak zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi dia mengganti pakaian yang untuk mengasuh anaknya, pakaian sholatnya tersendiri. Dia gunakan pakaian sholatnya, zuhur, asar dia lakukan, maghrib, isya. Meringankan dia. Karena orang menyusui luar biasa. Merawat anak tidak gampang. Apalagi harus ke dapur, mondar-mandir. Meringankan juga buat mereka. Oleh karena itu Nabi mengatakan, hatta la uhrija ala ummati, agar aku tidak mempersempit bagi umatku. Kalau orang mengatakan ini bid'ah, berarti dia menuduh nabinya mubtadi. Kalau dia mengatakan bahwa ini apa? Bahwa ini melanggar, berarti Rasulullah yang pertama memberikan contoh untuk melanggar. Nah, kalau ingin lebih luas lagi membaca hal ini, ya studi perbandingan bahkan akan membuat kita terkejut. Silahkan baca fikih Al-Mughni Libni Qudamah. Begitu masuk dalam Al-Jam'u Bainas Shalatain, hari ini bakal terkejut. Sampai seorang sahabat marah ketika dia keluar dari kota Madinah, dia menjamak di antara dua salatnya, sedangkan yang satu menolak. Dia mengatakan, saya punya hati betul-betul mulai tidak nyaman karena saya menjumpai orang meninggalkan sunnah Rasul. Jadi yang tidak menjamak di mata dia meninggalkan sunnah Rasul. Nabi berangkat menuju Bir Ali dari Madinah paling hanya belasan kilo, dia menjamak, mengqasar di antara dua salat. Jadi kita lihat bagaimana Nabi mempermudah bagi umatnya. Kalau kita mempersulit yang wajib, akhirnya akibatnya ditinggalkan yang wajib. Betul tidak hadirin sekalian? Maka saya bersyukur alhamdulillah Ustaz Sanusi setiap Ahad insya Allah bisa tampil ya, menyampaikan kajian Fathul Bari. Kita butuh guru-guru yang punya ketulusan. Karena kalau guru tidak tulus mengajar, ya, berpikir soal pengajian di sana sekian, pengajian di sana sekian, dakwah Islam mengalami keruntuhan. Kita mengalami masa gelap. Sekarang alhamdulillah masa-masa terang. Bapak Ibu ingin berlibur, daripada liburan ke kebun binatang, mendingan hadir majelis ta'lim. Betul tidak Ibu sekalian? Ke kebun binatang dalam kondisi yang tidak nyaman. Kalau ingin bawa makanan, makan bersama anak-anaknya, bersama teman-teman sekalian. Betul tidak? Jadi siapa saja yang mau datang silahkan. Setelah itu insya Allah kita akan adakan acara saling mengingatkan satu dengan lain. Jadi majelis kita bukan majelis yang mengajak Bapak Ibu berkelompok, bergolongan, berfanatik, berafiliasi kepada Rasil, sama sekali tidak. Ambil yang baik dari Rasil, yang tidak baik sisihkan.
Kalau hari ini sekalian dengarkan Ustadz Ahmad Sanusi menyampaikan dakwahnya dengan dalil, dengan sendirinya harus kita patuhi, kita ikuti. Saya pun akan mematuhi apa yang beliau sampaikan. Kita semua mengacu kepada apa? Mengacu kepada imam yang sama, berpegang pada kitab yang sama. Kita ingin semua dikumpulkan bersama Nabi, betul enggak? Jangan karena kumpul sama Ustadz Fulan dipisahkan dari Nabi. Kita ingin kumpul bersama-sama Nabi, berziarah, menjumpai Nabi. Kita nggak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau. Kita dengar beliau saja begitu menawan, apalagi kalau kita memandang beliau. Di dunia ini walaupun orang tinggal di istana, hidupnya sebetulnya sempit. Kecuali orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, berbuat kebaikan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita di akhirat diberikan kesempatan melihat Nabi, keluarganya, para sahabatnya, berkumpul bersama mereka, maka dunia hilang artinya di mata kita semua. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bisa memotivasi kita untuk berakhlak baik. Jadi kalau hadirin lihat orang memarahi orang dengan cara kasar, memfitnah orang, membid'ahkan orang semacam ini jangan diikuti. Ini orang mengajarkan akhlak yang buruk. Tapi kalau dia mengingatkan kita, cara kamu salah dalam ruku, sujud kamu seharusnya jari-jari kamu dalam keadaan tegak, dengan cara yang baik, ya, itu orang yang betul-betul mengikuti Rasul. Saya teringat pada saat saya di Mesir, kalau nggak salah, saya pada saat itu di tingkat 2, bukan semester di Mesir, nggak ada apa namanya, kita di Al-Azhar sistem tahun. Kebetulan mungkin saya punya hati sedang gelisah, saya sholat. Gerakan tangan saya agak banyak sedikit. Kelar sholat, yang di sebelah saya seorang Mesir hafidh Quran berbisik, ya akhi, idza khasya'al qalbu khasya'atil jawari. Kalau hati khusyuk, anggota badan kamu semua akan ikut khusyuk. Itu saya punya hati apa? Terasa betul-betul tersentuh yang luar biasa. Cukup kata-kata seperti ini menggetarkan hati kita. Betul dari sekalian. Pernah sekali waktu kita berhaji bersama rombongan, kebetulan yang ikut bersama rombongan kita salah satu polisi Kapolda dari wilayah Jawa Tengah. Orangnya tawadhu, baik, tidak menunjukkan sikap kesombongan. Kita masuk di Masjid Nabawi, saya punya hati pada saat itu masih dalam kondisi apa? Belum mendapatkan kekhusyuan. Artinya kalau sholat pun apa? Kan kadang-kadang hati tidak khusyuk kan? Tapi kalau kumpul semua orang khusyuk, hati bisa ikut khusyuk. Begitu saya masuk masjid, sholat sunnah di samping ini polisi. Begitu dia sujud, dia baca tasbih, kemudian dia terseduh mengatakan, ya Allah, betapa banyak dosaku, kelalaianku. Dia menangis minta ampun pada Allah. Saya punya hati pada saat itu yang tadinya keras langsung tergetar luar biasa. Jeritan dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang betul-betul tawadhu, tidak ada kesombongan sedikit pun. Saya lupa namanya siapa. Saya bilang ternyata terkadang kekhusyuan, hikmah ada pada orang-orang yang sama sekali apa? Tidak kita kenal. Berapa banyak ustadz menyampaikan ceramah yang indah, tapi hatinya sama sekali apa? Tidak terdapat kekhusyuan. Air mukanya, sorot matanya tidak terdapat kelembutan, yang ada kebencian, permusuhan. Nah, mari bersama-sama para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama saling mengingatkan dengan cara yang penuh hikmah, tanpa kita membantu saudara kita untuk masuk dalam perangkap syaitan dengan cacian makian, membuat dia terdorong kemana? Terdorong masuk dalam perangkap syaitan dan membenci nilai-nilai agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya ceritakan, satu orang hadir di acara majelis taklim di depan. Mulai orang urut-urutan masuk, tidak lama kemudian setelah penuh, datang pejabat-pejabat, datang konglomerat. Sahibul majlis ini langsung apa? Datang ke depan, langsung menarik itu orang, melangkahi pundak-pundak orang. Pejabatnya, ulama ustadz yang terlambat datang, melangkahi pundak orang. Ini orang yang di depan
mundur sedikit, karena datangnya orang yang dipandang apa? Terhormat, sampai akhirnya terusir ke belakang. Begitu dia terusir ke belakang, padahal datang lebih awal, dia bangkit dan hatinya menyumpah-nyumpah. Dan saya pernah mengalami sendiri. Saya kalau datang di majelis, saya tidak pernah mau dibawa ke depan. Sudah penuh. Cuma orang kadang-kadang ya, maksa kita masuk ke depan. Saya bilang kalau dipaksa saya keluar sekarang. Kalau ada jalan samping, samping, tidak melangkahi orang, tidak menjadi soal. Ini sudah orang penuh, kita diharuskan melintasi apa? Rasulullah, imam dari para nabi, imam kita semuanya, duduk di mana ada majelis kosong. Enggak pakai kasur, enggak pakai bantal, enggak pakai macam-macam, bahkan minum dari bekas minuman sahabatnya. Kenapa kita membuat cara-cara yang berbeda dari Rasulullah SAW? Saya duduk di satu majelis yang kosong, dekat tangga. Lagi duduk kita mau mendengarkan acara, kebetulan pada saat itu acara takziah. Ini kita yang dibagi, yang lain nggak dibagi nih. Akhirnya mulai saya jumpai pejabat, pimpinan partai dibopong-bopong ke depan. 1, 2, nggak lama ulama pakai jubah. Muda-muda di bawah umur saya. Mulai dengan jubahnya melangkahi pundak orang 1, 2, 3, saya nggak tahan, saya langsung saya pulang ke rumah. A'udzubillah. Saya aja bencinya luar biasa. Ini memalukan, kita mencederai kehormatan Islam yang mengagung-agungkan siapa? Pejabat konglomerat diagung-agungkan, seorang muslim di sisi Allah kehormatannya lebih mulia dari Ka'bah. Seperti yang Nabi katakan, ketika di hadapan Ka'bah betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau, tapi demi yang jiwaku di tangannya, kehormatan seorang mukmin jauh lebih mulia dari kamu. Kalau Ka'bah dihancurkan dapat dibangun kembali. Kalau jiwa seorang muslim dibunuh tanpa dasar atau kehormatannya diinjak-injak, bagaimana cara mengembalikan? Jadi Ka'bah itu sebagai simbol yang menyatukan hati kita kepada Allah. Bukan Tuhan yang kita sembah. Dia terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, tapi nilai-nilai kemanusiaan itu yang dihargai oleh Allah dengan meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau orang sudah datang di depan, kecuali kalau disediakan untuk para ulama di depan, kemudian ada jalan samping, ulama lewat dari depan, masuk kemari, jangan mengganggu orang yang di belakang. Hargai perasaan orang, hormati orang walaupun dari kalangan orang-orang di bawah. Tapi kalau sama semuanya duduk di depan, tidak boleh seorang dibangunkan dari majelisnya. Bahkan kalau dia keluar sebentar, dia balik lagi, itu dia punya hak. Tidak boleh diganggu sama sekali. Nah, adab majelis seperti ini akan membuat setiap orang haknya dihormati, dihargai, membantu kita juga untuk menghargai harta orang lain, kehormatan orang lain. Nah, kalau kita biasakan seperti ini, akan indah hidup kita. Sebagai penutup, saya teringat seorang bijak dari orang-orang Cina yang memberikan ujar-ujarnya. Dia mengatakan, lebih baik semua manusia menyakiti saya daripada saya menyakiti seorang manusia. Lebih baik semua orang berbuat salah kepada saya daripada saya berbuat kesalahan pada seseorang. Saya rasakan kata-kata ini menggambarkan tingkat kesadaran yang tinggi. Dia menjaga hak-hak orang. Kalau orang berbuat salah terhadapnya, dia berikan maaf. Ini merupakan pribadi Nabi kita Muhammad SAW yang hilang dari kita, berganti dengan keributan jabat tangan setelah sholat bid'ah. Kemudian ciri-ciri sunnah Rasul digambarkan dengan jenggot, betul enggak? Dengan celana cingkrang tanpa memahami tujuan yang sebenarnya. Orang dilarang menggunakan pakaian melebihi mata kakinya karena menunjukkan kesombongan. Maka ibu-ibu kalau pakai tas yang bermerek sengaja ditunjukkan mereknya, pakai kerudung dibalikkan dia punya merek sengaja, made in Italia atau Turki, atau pakai Samarinda sengaja capnya nggak dihilangkan. Pakai sarung, capnya sengaja hadirin sekalian. Atau berjalan dengan angkuh, atau berkendaraan mobil di kampung, bukan dia hati-hati pelan-pelan, atau buka jendela mengucapkan salam, tapi mukanya hanya memandang ke depan melengos, tidak menghargai, menghormati orang. Kenapa yang diberikan nikmat tidak mengucapkan salam? Nabi mengatakan,
sunnah Nabi ini, orang yang berjalan mengucapkan salam pada yang duduk. Yang berkendaraan mengucapkan salam pada yang berjalan. Sedangkan yang duduk di pinggir jalan menjaga pandangan matanya. Tahu nggak hadirin sekalian, siapa yang mengamalkan hukum ini? Siapa? Amerika. Kalau seorang berkendaraan menabrak orang yang berjalan, dia bersepeda menabrak yang berjalan, yang salah siapa? Yang mengendarai sepeda. Kalau yang mengendarai mobil menabrak motor atau sepeda, yang salah siapa? Yang mengendarai mobil. Jadi kalau kita lihat bagaimana negara-negara ini yang bukan Islam, mereka berusaha untuk menjaga hak asasi manusia. Sampai kalau orang mau beli minuman keras dengan kadar alkohol tertentu, datang ke toko yang menjual, ditanya identitasnya, dia lihat umurnya. Siang balik lagi membeli, disuruh tunjukkan lagi identitas. Kan kamu sudah kenal saya, enggak, tunjukkan. Itu hukum SOP yang harus diterapkan. Tiap orang harus membawa identitas, walaupun beli 10 kali dalam satu hari, tiap dia beli harus tunjukkan. Begitu juga, bukan kita menyuji pornografi. Kalau ada film porno atau penyewaan, seorang harus menunjukkan identitas. Satu orang bercerita pada saya pulang dari Amerika, dia bilang, saya heran di pinggir jalan, di jembatan penyeberangan, di UI, di mana tempat orang jual CD porno dengan gampang. Di Amerika orang kalau membeli atau menyewa harus ditutup. Bahkan orang harus mengajukan identitasnya, umurnya sesuai apa tidak. Tapi di Indonesia semua bisa dilakukan. Asal ada uang, semua bisa dilanggar. Negeri kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kenapa bisa melakukan hal ini? Ini perlu kita pertanyakan. Dan uniknya, di Indonesia kita umat Islam tidak tegas menghadapi LGBT yang bisa menyebarkan penyakit yang merusak tubuh kita, yang bisa merusak jiwa kita dan menular, dan bisa mengundang azab dari Allah. Kita tidak tegas bersama-sama menentang hal ini. Kita terhadap orang yang menjadi pelaku, yang tidak mengajak orang lain, kita ingatkan untuk bertobat. Tapi terhadap orang yang mempropagandakan LGBT harus dikriminalkan, bahkan kalau perlu hukuman mati. Karena sama saja dengan orang yang menyebarkan virus, bahkan lebih berbahaya dari virus. Kalau orang beriman kena virus, mati dalam iman dia selamat. Tapi kalau orang melakukan hal ini, wal'iyadzubillah, Allah turunkan hujan batu, kemudian terbalikkan bumi di atas para pelakunya. Kita tidak sama sekali tidak tegas dalam masalah ini. Tapi anehnya justru apa? Hal-hal yang sepele kita besar-besarkan. Jadi mari bersama-sama hadirin sekalian kita lindungi masyarakat kita, kita bekerja sama untuk menjaga, memagar dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Adapun dalam perbedaan pendapat satu sama lain kita berlapang dada. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak kita, keluarga kita terjaga, terpelihara, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak dan keluarga kita menjadi orang yang soleh, dan kita dapat melepaskan kehidupan kita ini, kita lepaskan betul-betul dalam kondisi keadaan yang diridhai Allah. Nah, kita lihat bagaimana hadirin sekalian MUI menentang, tapi kita berharap MUI bisa didukung oleh siapa? Oleh masyarakat semuanya. Apa yang terjadi di TV One dengan membawakan ayat Quran yang menjelaskan bolehnya seorang laki-laki yang sudah tidak bergairah pada perempuan karena lanjut usia atau karena sakit atau karena impoten, yang sudah kehilangan gairah sama sekali, perempuan bisa membuka sebahagian auratnya, rambutnya, tangannya, itu ghaira ulil irbati minar rijal. Irbatu yang berhasrat digunakan untuk dalil buat apa? Buat orang-orang yang tidak berhasrat terhadap lawan jenisnya. Jadi saya lihat agama Allah betul-betul diporak-porandakan, ditempatkan bukan pada tempatnya, karena kita bersikap natahawan, meremehkan, menyepelekan hal ini. Demikianlah para jamaah sekalian. Insyaallah mulai hari Ahad besok, sama-sama setiap hari Ahad, bagi yang mau mendengarkan kajian Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi, dan beliau alhamdulillah juga menjelaskan dengan begitu indah ya,
mengembalikan kepada referensinya satu demi satu, membuat orang tidak mengatakan apa? Bahwa mengada-adakan dari diri sendiri. Dan alhamdulillah ini merupakan kemudahan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama beliau, bersama para asatidz yang lain dapat mendirikan kelas kaderisasi untuk insya Allah dai-dai di masa akan datang, bukan mengkader mereka untuk menjadikan agama sebagai tangga untuk dunia, tapi justru mempersembahkan dunia kita untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tidak perlu takut, orang yang berjuang di jalan Allah akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau tanya jawab enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bunda Siti Aisyah dari Cinere. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, saya kan masih awam Ustadz ya. Teman saya tuh wudhu, setelah wudhu itu telinganya kemasukan apa gitu. Ngorek-ngorek itu batal enggak Ustadz? Berwudhu kemudian gitu. Membersihkan telinga? Iya, karena apa, setelah wudhu itu mungkin ada nyela semut atau apa masuk gitu, terus dia langsung sholat, itu batal nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan wudhu apa Ibu? Ma yakhruju minas sabilain, yang keluar dua saluran ya. Betul enggak? Membatalkan wudhu. Sedangkan bersentuhan laki perempuan saja masih ada perbedaan pendapat, betul enggak? Ini termasuk enggak yang membatalkan wudhu? Membersihkan hidung, membersihkan kuping tidak membatalkan wudhu. Jadi ibu tidak perlu bingung, ibu tinggal ibu tahu apa yang membatalkan wudhu, berarti di luar itu apa? Di luar itu tidak membatalkan, betul enggak? Seperti Ustaz Sanusi mengatakan, kalau puasa yang dilarang itu adalah puasa pada hari tasyrik, pada 2 hari raya. Berarti di luar itu enggak ada larangan kan? Nah kalau dia melarang berarti menambahkan hukum yang bukan ditetapkan oleh Allah. Siapa yang melakukan bid'ah? Yang menetapkan sesuatu yang enggak ditetapkan Allah? Apa yang melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah? Kan jelas beliau mengatakan tadi, yang dilarang hanya 5 hari 1 tahun. Itu apa? Idain, kemudian hari apa? 11, 12, 13 hari tasyrik, berarti 5 hari kan. Di luar itu berarti tidak ada larangan orang puasa mau Sya'ban, mau Syawal ya. Kenapa justru ini dibesar-besarkan? Kalau datang bulan Sya'ban, bulan Rajab, mulai WA berkeliling menyebarkan larangan orang untuk apa? Jadi tadi tidak termasuk dari hal yang membatalkan wudhu. Tadi ibu kita yang di belakang mau nanya, silakan. Yang di belakang tadi pertama tuh silakan. Tadi mana itunya? Ha. Silakan Ibu. Ha. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kalau di dalam Al-Quran itu apa ada doa yang mempermudah kita saat persalinan? Dah itu aja. Kasih. Baik. Assalamualaikum. Ibu silakan apa? Tadi yang pertama di belakang belum, setelah itu pindah ke ibu nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon maaf, mata saya tidak bisa ngelihat, tapi suaranya saya bisa mendengar. Iya. Saya mohon didoakan, nanti saya akan dioperasi mata saya sebelah kanan bulan Desember, nggak tahu tanggalnya berapa. Lalu mata kirinya bulan Januari Pak Ustadz. Bulan Januari juga dioperasi. Yang mata kanan itu ada penebalan katarak dan retinanya ada pendarahan. Jadi saya sebelumnya belum siap mental karena harus diinjeksi 5 kali. Kalau di RSCM itu 5 kali. Tapi kalau pengobatannya kalau di rumah sakit Aini itu 3 kali. Kalau di RSCM kan pakai BPJS, jadi tidak bayar. Kalau di Aini 1 kali injeksi 13 juta, jadi harus 3 kali, berarti kan udah biaya udah udah banyak. Jadi yang saya
saya yakini ini penyakit kan katanya Pak Ustadz bilang datangnya dari Allah. Kita kembalikan aja kepada Allah. Ternyata saya hanya tinggal menunggu jadwalnya dokter, tapi belum dikasih tahu sampai sekarang ini. Katanya saya bilang, dokter, saya maunya sebelum Natal atau sesudah Natal nggak apa-apa deh, jangan Januari, saya bilang begitu. Insya Allah secepatnya. Jadi saya mohon nanti setelah acara selesai saya minta didoakan sama Pak Ustadz. Insya Allah Ibu. Karena mata saya terus terang aja seperti mata Pak Ustadz, seperti ditutupin kain hitam begitu. Insya Allah Allah kembalikan. Melihatnya seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih atas atensinya Pak Ustadz mendengarkan curahan hati saya. Judulnya saya lagi nunggu waktu nih Pak. Insya Allah tunggu waktu sehat insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali yang ketiga nih yang ibu kita, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita maaf ibu-ibu dulu. Karena kan ibu kamu baru ayah kamu. Silakan Ibu. Nama saya Nadira, saya berumur 17 tahun. Ustadz, alhamdulillah saya masih remaja. Iya. Dan sebentar lagi alhamdulillah dapat suami yang baik insyaallah. Insyaallah. Silakan Ibu. Saya kelas 2 SMA. Jadi gini Ustadz, di zaman yang bisa dibilang kids zaman now sekarang ini kan sudah bisa dibilang zamannya udah di mana anak-anak sudah melupakan agamanya. Tapi maaf ya Ustadz. Ulangi lagi. Maksudnya? Ya, banyak anak-anak yang udah melupakan agamanya. Mereka mengutamakan dunia. Tapi saya nggak mau menjadi kayak salah satu dari mereka. Saya mau. Nah yang mau ditanyakan apa adik kita? Oh, iya. Silakan. Ada kajian nggak ya Ustadz di sini Ustadz buat anak remaja? Buat remaja? Iya. Insya Allah mudah-mudahan kita siapkan. Kumpulkan aja teman-temannya nanti kita umumkan sekalian insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz maaf saya. Jadi memang selama ini saya selalu mencari untuk remaja yang kami belum menemukan gitu. Makanya mungkin semalam pengen hal itu. Ada kajian untuk remaja nggak yang sekolahnya di mana? SMA kelas 2. SMA. Ya. Memang kita lihat ya kesenjangan antara pergaulan anak-anak ya dan tuntunan agama. Saya bilang aja, saya kalau diundang di anak-anak SMA dalam suasana pergaulan yang glamor mereka, saya bingung. Saya merasa saya hidup di tengah suasana yang asing luar biasa. Jadi saya dari mana harus memulai saya bingung. Karena di saat kita datang ke tengah-tengah mereka, mereka bukan orang yang siap untuk mendengarkan pengajian. Paling hanya sekedar acara seremoni, menyambut kemerdekaan, menyambut ini, menyambut itu. Jadi betul-betul suasana yang amat gersang. Di masjid, di majelis ta'lim, kita ribut persoalan-persoalan yang sepele, sedangkan di dunia remaja, bahkan di perguruan tinggi, bahkan di masyarakat awam, mereka jauh dari tuntunan agama. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Kita para ustadz ini, dosanya mungkin paling besar kalau kita mengabaikan dakwah kita di tengah-tengah mereka. Jadi daripada kita meladeni serangan untuk menjawab tuduhan-tuduhan macam-macam terhadap Rasil, kita lebih baik fokus masalah ini. Insya Allah kalau bisa ada kajian untuk remaja di Rasil. Artinya di Rasil nanti disediakan insya Allah satu jam tayang khusus buat remaja. Jam tayang kita harapkan juga sesuai dengan waktu istirahat mereka, jam sekolah mereka pagi, umpamanya kita mau usahakan ada jam tayang pada waktu anak-anak sudah keluar dari sekolah mendengarkan kajian-kajian, dialog-dialog yang berhubungan dengan remaja. Di samping insya Allah mudah-mudahan kita bisa sediakan juga kajian buat remaja insya Allah. Nah kemudian buat ibu kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan matanya, angkat penyakitnya dan dimudahkan operasinya. Karena berkaitan dengan BPJS,
memang orang harus antri karena yang menjalani operasi juga cukup Nah, kita anjurkan buat ibu banyak berdoa, banyak beristighfar. Ini membantu untuk memudahkan pekerjaan kita. Orang yang ingin dimudahkan usahanya, urusannya, disembuhkan penyakitnya, banyak-banyak beristighfar. Yang punya kelebihan bersedekah. Wadawu mardhakum bisadaqat, obati orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tadi, ada tidak doa bagi orang yang bagaimana? Yang bersalin, yang hamil dan bersalinnya. Kita lihat ya, bukan hanya pada saat bukan hanya pada saat orang dilahirkan. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan anak kita, bahkan pada saat kita memilih istri untuk mendapatkan anak yang soleh, rumah tangga yang damai. Pada saat kita memilih istri saja sudah mulai langkah kita. Jadi bukan pada saat kita meletakkan fondasi, enggak. Dari mulai perancangan kita sudah siap-siap. Nabi mengatakan wanita dinikahi karena beberapa sebab. Ada yang karena cantiknya, ada yang karena keturunan dari keluarga bangsawan, ada yang karena hartanya. Tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa maliha wa hasabiha. Nah, ini yang menjadi sebab kebanyakan laki-laki memilih pasangan hidupnya. Lalu Rasulullah mengatakan fadhfar bidzatid din, jangan lihat yang tiga ini. Jangan ini yang menjadi prioritas. Fadhfar bidzatid din, cari peruntungan kamu, kebahagiaan kamu pada wanita zat din yang betul-betul mutadayyinah, yang beragama dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taribat yadak, ini taribat yadak ini dalam bahasa Arab artinya kedua tangan kamu berlumuran tanah. Ini merupakan jawab li syartin mahdhub, jawab dari syarat yang tidak disebutkan. Fadhfar bidzatid din, syarat yang dibuang, in lam tadhfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kamu tidak memperoleh wanita yang taat dan beragama, hanya melihat cantik, melihat kaya, melihat dari keluarga bangsawan, kedua tangan kamu berlumuran tanah. Artinya apa? Hidup dalam kehinaan. Orang Arab kalau mengatakan taribat yadak sama dengan raghima anfuh, hidungnya berlumuran tanah. Artinya apa? Wanita yang dinikahi karena kekayaannya itu akan suka melecehkan suaminya. Kalau karena keluarga bangsawan, kesombongannya akan menekan dirinya. Kalau karena kecantikannya, dia akan bangga dengan kecantikannya. Di saat suaminya tidak kagum dengan kecantikannya, dia akan cari pengagum di luar nanti. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Tapi kalau dia taat beragama pada Allah, kalau dia cantik, dia tidak akan bangga dengan kecantikannya. Kalau dia kaya, dia tidak akan lupa diri. Kalau dia orang dari keluarga bangsawan, malah akan memperindah ketakwaannya. Jadi yang penting apa? Bukan yang tiga tadi yang menjadi skala prioritas, tapi apa? Oleh karena itu As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, cantik, kaya raya, dari keluarga mulia, sombong apa tidak? Ini contoh buat ibu-ibu sekalian dan buat bapak-bapak. Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah, tingkat ekonomi jauh apa tidak? Jauh luar biasa. Walaupun dari keluarga bangsawan juga, tapi tingkat ekonominya rendah. Sayyidah Khadijah kaya raya, bahkan beliau bekerja pada Sayyidah Khadijah. Yang diamati oleh Sayyidah Khadijah pribadi akhlak beliau. Dia sudah kenal akhlak yang begitu baik, ingin lebih jelas lagi, beliau minta Nabi berangkat ke Syam berdagang di bawah pimpinan Maisarah. Maisarah pembantu laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Diawasi sepanjang perjalanan hingga kembali. Dia kembali menerangkan pada Sayyidah Khadijah bagaimana perjalanan yang penuh berkah, perdagangan yang menguntungkan, bahkan dinaungi oleh awan. Sayyidah Khadijah langsung mengajukan lamaran. Bukan apa? Bukan Rasul. Sayyidah Khadijah mengajukan maksud
baru pihak laki-laki melamar. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dalam satu riwayat, apa yang diucapkan Sayyidah Khadijah yang membuat suami betul-betul mencintainya dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Begitu Sayyidah Khadijah menyambut suaminya, dia mengatakan, ya zauji udkhulil bait, al baitu baituk wa ana amatuk. Masuklah ke dalam rumah wahai suamiku, rumah ini rumahmu dan aku pelayan kamu. Dia tempatkan dirinya apa? Di tempat yang begitu rendah. Pepatah Arab mengatakan, idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau orang yang kamu muliakan, orang yang jiwanya mulia, kamu akan kuasai hatinya. Tapi kalau yang kita muliakan orang yang jiwanya rendah, dia beranggapan apa? Kita takut sama dirinya. Tuh, dia bawa setoran buat kita tuh. Faham dari sekalian? Tapi kalau orang yang jiwanya mulia kita perlakukan baik, akan tertawan hatinya. Sayyidah Khadijah tahu bagaimana menawan suaminya dengan akhlak dan pekertinya maupun ketawaduan. Mungkin ibu pernah mendengar Sayyidah Aisyah ketika berkata di hadapan Rasulullah, dia merupakan seorang yang tua, kamu nikahi, sedangkan saya seorang apa? Gadis yang belia. Rasulullah marah luar biasa. Ketika semua orang memusuhi aku, dia justru mendampingi dan melindungi aku. Ketika orang memutuskan diri mereka dari aku, dia mempersembahkan seluruh hartanya. Hidup bersama Rasul sampai dalam pemboikotan selama 3 tahun. Selesai pemboikotan, beliau dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah membawa nabinya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, menghibur diri. Sampai dalam riwayat, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, disebutkan Jibril turun alaihi salatu wassalam. Jibril berkata pada siapa? Pada Sayyidah Khadijah, innallaha yuqri'ukis salam, Allah menyampaikan salam pada kamu. Nah, kalau ibu taat pada suami, mengingatkan suami dalam keridhaan Allah, bertawadu, ibu insya Allah akan dikumpulkan bersama Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, daripada bersama para artis-artis yang gak karuan. Betul gak? Kumpul sama Ummul Mukminin kan indahnya luar biasa, betul enggak? Dia merupakan ibu kita semua. Jadi Ummahatul Mukminin merupakan ibu kita, berarti ayahnya siapa? Jadi hadirin sekalian yang beriman, di hari kemudian nanti ayahnya Rasulullah, ibunya istri Nabi, kurang apa? Berarti yang beriman ini semua merupakan anak-anak Nabi. Walaupun secara biologis apa? Tidak berhubungan, tapi iman menyatukan kita semua. Oleh karena itu walaupun cucu Nabi langsung, kalau dalam keimanan, dalam perilaku tidak sejalan dengan Nabi, maka dia misahkan dirinya dengan langkahnya sendiri. Tapi hadirin yang mengikuti Rasul, akhlak perilakunya, kemudian berjuang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul, hadirin semua masuk sebagai anak-anak Nabi. Jadi dari mulai pertama memilih istri, wanita juga dalam memilih suami, jangan hanya melihat tampan, jangan melihat juga apa? Hartanya, lihat akhlak dan perilakunya. Ini pelajaran buat kita semua. Oleh karena itu kita tidak tergiur menyaksikan orang cantik secantik-cantiknya, kalau akhlaknya nggak baik, menjijikkan di hati kita. Begitu juga laki-laki yang tampan, kalau tidak memiliki akhlak yang baik, kita tidak betah duduk bersama-sama dia. Tapi yang akhlaknya mulia, itu merupakan nilai yang amat tinggi. Kemudian kita saksikan bagaimana doa As-Sayyidah Maryam. Doa ibunda siapa? Ibunda A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ini merupakan seorang wanita yang mendambakan seorang anak. Tapi yang didambakan ini penting, bukan hanya soal kemudahan persalinan, tapi seorang ibu meniatkan pada saat anaknya dalam kandungan niat yang baik. Mencontoh siapa? Ibu dari Maryam. Ya Allah, aku berniat untuk menazarkan anakku ini ya Allah sebagai hamba yang betul-betul murni mengabdi kepada kamu. Artinya orang tuanya persembahkan anak ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap yang dipersembahkan ini anak laki-laki karena lebih mudah untuk beraktivitas, lebih bebas dibandingkan dengan anak wanita. Ternyata Allah punya kehendak lain untuk menunjukkan pada kita wanita tidak kalah dengan laki-laki. Begitu anak tersebut lahir, ternyata lahir seorang wanita. Dengan rasa sedih dia mengatakan, ya Allah, ternyata aku hanya dapat melahirkan seorang perempuan. Padahal Allah lebih tahu tentang siapa yang bakal dilahirkan karena Allah yang menciptakan. Dalam pandangan dia walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki enggak sama dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa mengabdi lebih tapi ternyata Allah berikan dia perempuan, Allah memilih untuk dirinya perempuan. Memilih sebagai hambanya yang mengabdi. Kemudian perhatikan, wa inni samaituha Maryam, dan aku namakan dirinya dengan nama Maryam, nama yang indah. Kemudian wa inni u'idzuha wa bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon padamu ya Allah untuk melindungi dirinya dan juga anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jadi berdoa agar dijaga oleh Allah dari syaitan dan juga anak keturunannya. Maka Maryam wanita yang dijaga oleh Allah, begitu pula Isa Al-Masih juga anak yang dijaga oleh Allah dari syaitan, bahkan didampingi oleh Roh Kudus. Nah, walaupun ibu tidak berdoa serupa dengan hal ini, ibu berdoa, ya Allah, aku niatkan anak ini pokoknya untuk dapat menjadi orang yang soleh, mengabdi kepada kamu, menghafal kitabmu, meneladani nabimu, berikan dia petunjuk, ajarkan dia kitabmu, sunnah nabimu, dan jadikan dia sebagai anak yang berbakti dan berguna. Niatkan di hati kita untuk betul-betul mendapatkan anak yang soleh, dan ya Allah lindungi dia dan anak keturunan dari syaitan yang terkutuk. Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan. Doa ibu yang tulus saya yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah kabulkan doanya. Allah serahkan pengasuhan Maryam kepada siapa? Kepada Nabi Allah Zakaria. Tiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat dia beribadah, beraneka macam makanan dijumpai. Zakaria terkejut karena pengawasan kamarnya di tangan dia. Dari mana dia makanan masuk? Dari mana kamu dapatkan semua ini wahai Maryam? Maryam menjawab, semua dari sisi Allah. Allah berikan rezekinya tanpa hisab. Zakaria juga tahu dari Allah. Jadi bukan hanya rezekinya, sampainya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya pun sampai dengan izin Allah. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, jangan kita pandang kecil. Terkadang perempuan yang lahir dengan pilihan Allah lebih mulia daripada laki-laki yang dilahirkan. Tapi ingat, niatkan niat yang baik. Kemudian minta pada Allah untuk melindungi dirinya dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jangan kita justru niat-niat yang tidak baik masuk di hati kita. Kalau dia jadi seorang dokter yang mengabdi, seorang engineer yang mengabdi di jalan Allah, jadi seorang ulama juga yang mengabdi di jalan Allah, ini yang akan menjadi bekal bagi ibu sekalian.
Kemudian banyak-banyak berdoa setelah ibu usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian doa sebetulnya yang Quran berikan banyak yang secara umum. Contohnya jangan jauh-jauh. Kalau ibu membaca doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Kita minta pada Allah agar dilapangkan dada kita. Bagi wanita yang mengandung, itu butuh harapan dan kelapangan dada. Betul enggak? Rabbi syrahli, kemudian wa yassirli amri, mudahkan urusanku dalam melahirkan, niatkan untuk melahirkan anakku. Minta pada Allah, baca dengan tulus. Karena kalau Allah setiap masalah diberikan doa-doa tertentu, ya, atau setiap masalah dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, maka Quran yang ada tidak mencukupi. Baca Al-Qurannya, resapi ayatnya, kemudian berselawat pada Rasulnya, doa, minta pada Allah sesuai dengan kebutuhan kita, mau dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Kemudian baca doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amli warzuqni min indika dzurriyyatan thayyibah. Berikan aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mudah-mudahan persalinan dimudahkan, hati kita dilapangkan, ditenteramkan, karena ada orang dalam kondisi melahirkan stres berat. Kemudian minta pada Allah agar anak kita dijadikan dzurriyyatan thayyibah seperti doanya Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi setelah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sekarang giliran Ustaz Sanusi yang mau ditanya. Ibu mau nanya lagi? Silakan. Enggak, sebelumnya bapak-bapak ada yang mau nanya enggak? Ada juga bapak. Ibu sudah 3 nih, tunggu ya sekarang bapak. Silakan. Ustaz, sekarang ini saya dari tahun 2000 sampai 2005 itu mendengarkan radio RH8, itu radio milik daripada jaringan Islam liberal. Yang saya ingin katakan di sini bahwa mereka itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan-keinginannya. Artinya menyesuaikan Al-Quran dengan situasi kondisi yang diinginkan. Kondisinya diinginkan. Seperti kemarin Ustadz bahas LGBT, bahwa LGBT itu diharamkan, tapi di sini dia menafsir Al-Quran bahwa yang diharamkan itu adalah yang memaksakan diri. Tapi kalau yang dengan kasih sayang dan dengan suka sama suka itu tidak diapa-apakan, tidak diharamkan. Yang saya ingin katakan di sini, bagaimana Ustadz kalau di Radio Rasul itu diadakan suatu kajian-kajian yang mengkonter tafsir-tafsir Al-Quran yang dikatakan mutaakhirin. Baik ya. Jadi sebetulnya kan Rasul sudah mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran mengikuti apa? Kecondongan pendapat sebelumnya. Sudah ada pendapat, ada persepsi, Quran disesuaikan penafsirannya dengan persepsi dirinya, itu tempatnya api neraka. Tapi kalau menafsirkan Quran dengan wasilah metode yang Allah ajarkan, mengaitkan ayat dengan ayat, kemudian dikembalikan juga pada contoh-contoh dalam kehidupan Rasul sebagaimana yang dicontohkan, itu merupakan penafsiran Al-Quran yang paling sesuai. Nah, kalau seandainya ada penafsiran yang menyimpang, terkadang kan kita nggak tahu. Penanya bisa mengajukan melalui telepon atau membawakan kerasil, nanti kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah, sebetulnya ayat Quran yang berbicara mengenai amal kaum Lut ya, itu dalam Quran begitu banyak. Tidak pernah menyebutkan orang yang melakukan secara terpaksa. Tapi Allah mengatakan pada mereka, kalian telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian,
kalian benar-benar orang yang melampaui batas. Dan Allah juga katakan wa taqta'unas sabil, kalian memutus mata rantai keturunan. Taqta'unas sabil bukan penyamun, tapi di sini memutus mata rantai keturunan dengan melakukan hubungan dengan sejenis tidak mungkin akan melahirkan apa? Berarti generasi manusia akan punah. Itu yang memperjuangkan LGBT lahir dari pasangan pria wanita apa dari sepasang sejenis. Dia mengingkari sebetulnya dirinya dengan kelahirannya juga dari apa? Pasangan pria dan wanita. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lahirnya manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku dari pasangan pria wanita. Enggak ada jenis ketiga, bukan laki-laki bukan perempuan. Maka Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dalam gerak-gerik dan pakaiannya, dan wanita yang menyerupai laki-laki yang menyerupai dengan dalam gerak-gerik maupun cara berpakaiannya. Bukan berarti kalau wanita pakai celana panjang haram, bukan. Wanita gunakan celana panjang, gunakan rok itu lebih bagus. Tapi dengan gaya laki-laki tomboy, perempuan mirip laki-laki atau laki-laki mirip dengan perempuan, itu menyalahi kodrat dan fitrahnya, apalagi keluar dari ketentuan fitrah Allah berhubungan sejenis. Seharusnya negara ini bertindak tegas terhadap propaganda semacam ini. Vladimir Putin ini merupakan presiden Rusia. Bahkan pernah turun jadi Perdana Menteri, kemudian naik lagi menjadi presiden terpilih. Ini termasuk orang yang saya kagumi betul-betul. Dia mengumumkan siapa saja yang mempropagandakan, mengkampanyekan LGBT, baik dengan tulisan, dengan lukisan, ataupun melalui radio, ataupun melalui televisi, baik dia penduduk Rusia atau penduduk asing, dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Vatikan dengan tegas pada masa periode Paus yang sebelumnya mengecam presiden Spanyol karena mendengar parlemen Spanyol mengesahkan perkawinan sejenis. Saya saksikan di televisi langsung pada saat itu bagaimana Raja dan Ratu Spanyol cium dengkulnya Paus, dan Paus tegur dirinya. Semua agama sebenarnya melarang. Cuma presiden Amerika dulu ya, sebelum masa-masa Clinton, Kongres itu bersikap tegas terhadap hal ini. Bahkan tidak ada satupun presiden yang memberikan dukungan pada mereka. Pada masa Clinton untuk menarik suara, dia memberikan dukungan pada kelompok mereka. Jadi seharusnya bukan orang yang sehat disuruh sakit. Orang yang sakit diobati. Orang yang kena penyakit seperti ini diobati. Sedangkan orang yang mempropagandakan seperti penyebar narkoba diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seharusnya radio seperti itu. Atau orang berbicara menganjurkan ke arah tersebut langsung dikenakan hukuman setegas-tegasnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan negara bertindak tegas, ya kalau tidak pejabat-pejabat yang terlibat, ulama yang berpangku tangan, rakyat yang berdiam, siap-siap menghadapi adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab turun, yang selamat hanya orang yang beramar ma'ruf bernahi mungkar. Tidak cukup hanya ustadz dengan radionya, umat bersama-sama harus memberikan peringatan. Kalau ada orang yang kena penyakit seperti ini, coba bersama-sama berupaya mengobati, memberikan nasihat, membantunya untuk bertaubat pada Allah. Dan jangan mengatakan bahwa ini DNA, bohong besar, bukan DNA. DNA manusia Allah ciptakan dari pria wanita. Adapun jenis yang ketiga ini tidak ada sama sekali. Muncul karena pengaruh lingkungan, pendidikan, kebiasaan yang buruk, akhirnya muncul penyakit. Penyakit ini hal yang bagaimana? Yang insiden yang muncul di belakang. Sebagaimana bisa lahir penyakit, bisa diobati, tidak ada yang tidak bisa diobati. Bahkan di antara mereka ada yang menangis karena terkena penyakit ini, ingin bertaubat. Saya bilang jangan bosan bertaubat, perbaiki diri kamu sampai Allah kasih. Alhamdulillah di antara mereka ada yang bertaubat, menikah, memiliki anak keturunan, jadi orang yang soleh. Tidak ada dosa yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi bersama-sama kalau ada berita seperti ini, radionya apa, kita akan berikan jawaban bersama-sama melalui radio kita insya Allah. Tadi satu lagi siapa ya? Silakan.
Kalau ada yang terburu-buru karena ada acara, ada apa, bisa meninggalkan majelis. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa khawatir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Setiadi dari Halim, Pak Ustadz. Mengenai LGBT, Pak Ustadz. Kebetulan kami memiliki anak remaja. Karena akhir-akhir ini LGBT kan begitu masif kampanye, Pak Ustadz ya. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sebagai orang tua yang harus kami berikan kepada pengertian kepada anak-anak kami supaya mereka memiliki fondasi pengetahuan tentang bahwa hal itu dilarang agama dan memang dilaknat oleh Allah. Hal-hal apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kami, karena kalau melihat hukum-hukum Allah itu kita ngeri sekali sebagai orang tua kalau sampai anak-anak kami terlibat dalam hal itu. Itu aja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua ini, ayah ibu merupakan induk, harus memberikan motivasi, nutrisi baik untuk jiwanya yang sehat dan baik. Begitu juga nutrisi makanan yang halal dari usaha yang halal untuk anak-anak kita. Kalau anak kita makan yang haram, susah dikendalikan perilakunya. Ini nutrisi bagi jiwanya yang baik, bacakan ayat-ayat Allah. Kemudian contohkan dalam kehidupan rumah tangga perilaku yang baik. Anak itu akan menjadikan ayah ibunya idola pertama, kecuali kalau mereka menjumpai ayah mereka zalim, berbuat aniaya, itu akan membuat anak menjauh. Tapi pertama-tama yang menjadi idola adalah ayah ibu. Kalau ayah ibunya baik, apalagi bisa menyediakan waktu curhat buat orang tua, buat anaknya, terbuka buat mereka, kemudian memberikan nilai-nilai yang baik. Cara berpakaian, kebiasaan, jangan anak perempuan kita kecil main sama laki-laki atau mainan laki-laki, tembak-tembakan, teng-tengan, sedangkan yang laki-laki dikasih boneka-bonekaan umpamanya, make-upan, masak-masakan. Akhirnya berkumpulnya sama wanita, lama-kelamaan akhirnya kebiasaan wanita melekat pada dirinya. Jadi biar yang laki-laki dalam olahraga, dalam permainan, dalam kegiatan yang menunjukkan apa? Sikap kelaki-lakian, yang perempuan dengan kewanitaan. Kebiasaan-kebiasaan wanita, pakaian juga dijaga. Kemudian orang tua membacakan ayat-ayat Allah, peringatan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah, di samping doa senantiasa untuk anak-anaknya. Insya Allah Allah akan menjaga mereka. Saya jangankan anak saya sendiri kalau bukan minta sama Allah, saya nggak tahu bagaimana kondisi saya. Jadi kita semua berharap agar Allah menjaga kita. Iblis tidak pernah tidur, tidak pernah lengah. Ada lubang sedikit dia akan masuk. Oleh karena itu harapan kita hanya berdoa pada Allah, kemudian membaca ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir terakhir ibu kita dah, silakan. Nanti yang lain insya Allah bisa menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang pertama kami tanyakan mengenai pada sujud akhir, itulah saat paling dekat dengan Allah SWT, dan di situ kita bisa memohon yang sebanyak-banyaknya. Apakah boleh kami melakukan pertama yang memuji Allah ininya ya dok ya, Pak Ustadz, terus sesudah itu kami menutup dengan ya Allah kabulkanlah permohonan kami, subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Boleh Pak Ustadz? Begini ya, Allah Rasul tidak menerangkan bahwa di sujud terakhir Allah paling dekat, tapi yang ada aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dari Tuhannya pada saat dia sujud, bukan hanya sujud terakhir, bukan hanya sujud. Jadi kita kalau sholat di luar jamaah ya, kalau jamaah kan mungkin waktunya apa? Di luar jamaah, kalau kita sholat setiap sujud setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian kita berdoa, didahulukan dengan selawat juga boleh, kemudian doa. Mau menggunakan bahasa Arab boleh,
Kalau ada yang kita nggak bisa ungkapkan dalam bahasa Arab, ada maksud tujuan, baik berhubungan masalah suami, masalah anak, ibu doa dalam bahasa Indonesia sambil meratap merintih. Salat ini sebetulnya wasilah komunikasi yang amat indah antara kita dengan Allah, bukan hanya khusus untuk orang Arab. Jadi salat ini bukan hanya khusus untuk orang orang yang Jawa ya, minta sama Allah pada saat sujud dalam bahasa Indonesia pun boleh, tapi doa-doa jangan dirubah. Subhana rabbiyal. Nah setelah itu minta pada Allah, ya Allah berikan hidayah buat suamiku, jaga hatinya, bantu dia dalam mencari rezeki yang halal, jauhkan dari apa yang diharamkan Allah. Dalam bahasa Indonesia pun boh. Nah kalau ibu tutup dengan penutup yang tadi ibu sebutkan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam, boleh, tapi bukan rabbika, karena kan ibu lagi ngomong sama siapa? Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Bukan rabbika lagi pada saat doa, tapi rabbiya, maha suci Tuhanku dari apa yang mereka sifati. Kalau rabbika, Allah berbicara pada kita kan, berbicara pada Rasulnya kan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dalam doa beda. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun. Seperti kalau kita baca suratul Ikhlas, kita baca qul, suratul Falaq, qul a'udzu birabbil, tapi kalau berdoa beda. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, atau u'idzu nafsi wa zawji wa auladi wa ma razaqani rabbi birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Begitu juga u'idzu nafsi wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Kalau baca Quran dibaca sebagaimana datangnya, kalau doa disesuaikan dengan apa? Kondisi keadaan kita. Jadi kalau ibu atau bapak menghadapi kesulitan, ingin dimudahkan oleh Allah, pada saat sholat sujud, setelah baca tasbih dalam sholat, minta pada Allah, curahkan isi hati kita, kalau perlu cucurkan air mata. Insya Allah begitu selesai sholat, kita merasa problema kita ini apa? Sudah terselesaikan. Pertama, aman, kerahasiaan dijaga, kerahasiaan, aib dijaga, semua yang berhubungan dengan pribadi ibu dijaga. Karena kalau sudah kita sampaikan pada Allah, tidak akan sampai kemana-mana. Kalau cerita pada orang, bisa juga orang ceritakan pada orang lain. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada hari Ahad depan pukul 8 pagi, dimulai dengan Fathul Bari. Kalau saya nggak ada acara di luar kota, saya juga akan mengiringi sama-sama atau Ustadz Hamzah. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita bukan hanya majelis silaturahim bertemu saja, tapi majelis yang betul-betul menyatukan hati kita. Dan insya Allah kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW sebagai ayah kita semua, dan istri-istrinya sebagai ibu-ibu kita. Mau nggak ibu-ibu sekalian? Berarti sebetulnya nasabnya sama nggak? Iya. Satu lagi belum selesai Pak. Belum selesai? Yang di sebelah belum nanya, sebelah silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memohon supaya dapat syafaat Nabi Muhammad itu bagaimana itu? Baca selawat. Baca selawat. Kalau ibu baca selawat untuk Rasul, kira-kira Rasulullah tahu enggak? Ada sebuah kisah di Madura, seorang wanita, ini hikmah dari Madura nih. Seorang wanita di satu masjid, setiap pagi dia memungut daun dari mana? Yang berjatuhan dari pohon yang cukup besar. Lalu pengurus masjid menyaksikan di wanita dari mulai pagi sebelum apa? Setelah dia pulang ke dagang, dia menguti daun satu persatu. Akhirnya pengurus masjid mengatakan disapu, ya. Si wanita datang sudah kosong. Si wanita menangis, kenapa kamu halangi saya untuk berbuat kebaikan? Lalu pengurus mengatakan, daripada kamu capek-capek, kenapa kamu tidak gunakan sapu? Dia bilang, saya ceritakan rahasianya pada kamu, jangan kamu ceritakan pada orang sebelum saya meninggal dunia. Akhirnya si pengurus masjid berjanji, dia mengatakan, saya ini setiap kali memungut daun saya berselawat pada Rasulullah SAW dengan harapan Rasul memberikan syafaat buat saya di hari kemudian nanti.
Akhirnya dia meninggal dunia, baru orang tahu rahasia ini, perempuan memungut daun satu persatu sambil berselawat pada Rasul. Nah, kalau kita menyebut seseorang, belum tentu dia tahu. Kalau kita mencintai seseorang, belum tentu dia tahu kita cinta. Tapi ibu berselawat untuk Rasul, apa yang ibu selawatkan disampaikan oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Nah, kira-kira bagaimana Rasul menjumpai ibu? Jadi berselawat ini sebetulnya menumbuhkan kecintaan di hati kita pada Rasul dan juga membuka pintu kecintaan Nabi. Orang yang banyak berselawat pada Rasul di samping bertasbih kepada Allah luar biasa. Oleh karena itu bertasbihlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan. Kemudian huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah malaikatnya berselawat untuk ibu. Nah, kalau ibu bapak ingin mendapatkan selawat dari Allah, dari malaikat, juga dari Rasul, bertasbih, bertahmid, bertakbir untuk Allah, berselawat untuk Rasulnya, satu selawat dibalas 10 selawat. Selawat untuk keluarga Rasul ini 1 kali, anak ibu, keluarga ibu dapat 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikatnya, dan juga insya Allah akan menyatukan kita dengan Rasul. Jadi sebetulnya berselawat bukan pekerjaan orang kampung. Betul enggak? Kita kan kadang-kadang di majelis-majelis nama Nabi disebutkan, nggak ada yang berselawat, diem. Padahal seharusnya disebutkan nama Nabi, kita berselawat untuk beliau dan keluarganya. Tapi sebagian orang kalangan cendekiawan Islam menganggap ini kerjaan orang-orang kampung yang selawatan. Tapi selawat juga jangan mengganggu orang di luar. Selawatan dengan khusyuk. Kalau perlu jangan menggunakan speaker, ibu-ibu dari mulai pagi sampai siang, yang ngaji terganggu, yang ini terganggu, betul nggak ibu sekalian? Selawat dalam masjid dengan penuh kekhusyuan, jangan terjadi kebisingan. Saya dengarkan banyak selawat-selawat buat hati kita luar biasa sempitnya. Coba dengan lembutkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Kan kita baca dengan lembut, hati juga enak gak? Saya sekali waktu masuk ke kantor kepolisian, ada ceramah perkawinan, aula mereka dipakai. Saya masuk lihat suasana kacau, tidak nyaman sama sekali. Saya bingung saya mau bicara apa nih. Tahu-tahu dengar satu orang yang saya kenal, dia baca selawat dengan lembut, hati ini langsung berubah menjadi ceria. Kulit kita hari sekalian bulu merinding semuanya. Setelah itu kita bicara dengan tenang, penuh kekhusyuan. Jadi kalau selawat dibaca dengan syahdu, dengan khusyuk lain di hati kita. Jangan justru teriak-teriak dalam masjid, membuat akhirnya kita kehilangan keindahannya sama sekali. Setuju nggak hadirin sekalian? Ini selawat yang lembut di rumah, kita dengarkan selawat yang baik, kita bertasbih, bertakbir, yakin rumah kita akan penuh dengan keindahan. Kalau kita buka lagi yang lain juga insya Allah, nanti kalau yang ibu-ibu, saya pikir ada ibu-ibu dari daerah mana? Ibu-ibu dari daerah Berlan nih yang mau datang ke rumah. Nanti di rumah nanyanya. Demikianlah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, satukan hati kita, rapatkan barisan kita, tumbuhkan kecintaan di hati kita dalam keridhaan Allah. Dan Ustadz Ahmad Sanusi insya Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi ilmunya, dan setia mengajar di tengah-tengah kita semua. Dan Allah satukan hati kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, sayangi keluarga kita, anak-anak kita, dan jadikan kita semua dan mereka dzurriatan salihatan thayyibatan mubarakah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.